Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Al-ayah amma ba'du. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya, dan juga takwa yang bisa menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pembuktian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulannya yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di dalam bulan suci Ramadan ini rahmatnya Allah dan ampunannya Allah diturunkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sedikit kami teringat dengan salah satu hadisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban, yang mana pada suatu saat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, yang mana sebelum baginda Nabi berkhutbah, baginda Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Oleh karena itu, setelah turunnya dari mimbar, para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, tidak biasanya engkau jenengan mengucapkan amin sebelum melaksanakan khutbah. Apa yang terjadi ya Rasul?" Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai para sahabatku, tahukah kamu kenapa saya mengucapkan amin 3 kali? Bahwasanya pada saat itu malaikat Jibril mendatangiku, dan malaikat Jibril mengucapkan 3 perkara, dan saya disuruh mengaminkan 3 perkara ini." Apa itu 3 perkara? Yang pertama, kata baginda Nabi, bahwasanya malaikat Jibril mengucapkan, "Ya Rasulullah, barang siapa yang bertemu bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, seandainya dia meninggal dunia pada saat itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala," kata malaikat Jibril, dan Rasulullah mengaminkan itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bulan Ramadan yang mulia ini kok masih ada di antara kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Berarti itu menunjukkan orang tersebut telah menyepelekan kesempatan yang telah Allah berikan di bulan Ramadan ini. Karena banyak hadis yang mengatakan, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antara daripada keutamaan bulan Ramadan, kata baginda Nabi, "Syahrul Ramadana syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sunnat lakum qiyamuhu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi ka yaumi walatu ummuh." Kata baginda Nabi, barang siapa, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita semua diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua disunahkan di malam harinya untuk memperbanyak amal ibadah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kata baginda Nabi, barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan malam harinya memperbanyak amal soleh dengan keimanan, dengan keikhlasan, dengan mengharapkan ridha Allah, dengan mengharapkan ampunan dari Allah, kharaja min dzunubihi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ka yaumi waladtu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kok masih ada di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, ada di antara kita kok masih belum mendapatkan ampunan, itu alamat celaka orang tersebut.
Dan di bulan Ramadan selain amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi di bulan Ramadan pula ketika kita berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka Allah juga akan lipat gandakan kesalahan tersebut. Di antaranya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumahu dahri kullih. Kata baginda Nabi, barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa ada uzur dari yang diperbolehkan oleh syarak, di antaranya uzur yang diperbolehkan oleh syarak yaitu sakit, di antaranya lagi dalam perjalanan, di antaranya lagi orang yang memang betul-betul tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka orang itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi kalau tidak ada rukhsah seperti itu, di antara kita kok tidak berpuasa di bulan Ramadan satu hari, lam yaqdihi saum dahri kullih, maka seandainya satu hari yang dia tinggalkan itu diganti satu tahun penuh di luar Ramadan, itu tidak akan bisa menutupin kesempurnaan satu hari di bulan Ramadan itu. Dan bahkan di hadis lain baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man afthara yauman min Ramadan yajibu alaihi salasatu alafi yaumin. Barang siapa yang meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur syarak, yajibu alaihi salasatu alafi yaumin, maka wajib atas dirinya mengganti 3000 hari di luar Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan amal seseorang. Akan tetapi ketika seseorang berbuat kesalahan, dia juga akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua, kata malaikat Jibril, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, kok dia tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau bahkan menyakitinya, maka seandainya dia meninggal dunia, kata malaikat Jibril, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ini juga mengaminkan. Oleh karena itu para jamaah salat sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih ada orang tua kita, mari kita perbaikin kedua orang tua kita. Yang namanya berbuat baik atau birrul walidain itu tidak harus memberi, akan tetapi setidaknya kalau kita emang belum bisa memberi kepada orang tua kita, minimal kita jangan merepoti kedua orang tua kita. Minimal kita jangan menyakitin perasaan kedua orang tua kita, baik dengan tingkah laku kita maupun ucapan kita. Oke, mudah-mudahan kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kata baginda Nabi bahwasanya malaikat Jibril berkata kepadaku, yang mana barang siapa yang nama engkau wahai Muhammad disebut dan dia tidak mau bersolawat kepadamu, maka seandainya dia meninggal dunia, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Jibril. Dan Rasulullah juga mengaminin ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari ketika kita mendengarkan nama Muhammad, kita harus bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad, maka kita minimal harus menjawab Allahumma sholli alaihi. Atau bahkan ketika kita sholat tarawih, di antara sholat tarawih ada Bilal mengucapkan sholawat, seandainya kita tidak menjawab dengan keras, minimal tetap kita jawab walaupun dengan suara yang pelan. Supaya apa? Supaya kita
kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan tiga tersebut yang telah diaminin oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, dan yang ketiga ketika nama baginda Nabi kita Muhammad disebut kita selalu bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan sababiah kita kelak di akhir hayat kita dijadikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jil wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. الحمد لله مؤيد الصابرين بعزيز النصر وميسر الشاكرين لحميد الشكر وموفق المختارين للقيام بأمره أحمد على ما أنعم وأسلم لأمر فيما حكم وأبرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى منتهى الظهور صلاة دائما بلا فناء ولا فطور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدا فيه بنفس وسنة بملائكة وعيا بالمؤمنين من عباد وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي المختلفة الشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة. الله أكبر.